Shalom Alaikum Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam acara renungan singkat dari firman Tuhan di pertengahan minggu kita. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu saudara untuk tunduk kepala sejenak. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa di dalam surga, hamba akan bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan Roh Kudus mengurapi firman Tuhan yang diberitakan kepada semua yang mendengarkan dan kepada hamba-Mu yang memberitakan, semua di dalam urapan dan hikmat Roh Kudus sehingga saling menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama untuk datang di hadapan Tuhan dan menerima kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan pada siang ini saya beri tema kasih yang nyata dalam perbuatan baik. Kasih yang nyata di dalam perbuatan yang baik. Saya ambil ayat landasan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga pada ayat yang ke-18. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, bukan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Jelas Rasul Yohanes mengatakan kepada kita satu ajakan, satu himbauan untuk bersama-sama dengan Rasul Yohanes mengasihi bukan hanya melalui perkataan kita, bukan hanya melalui pikiran kita, tetapi melalui perbuatan baik kita. Ketika kita mengamati dengan baik di dalam konteks khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, kita membaca dengan cermat, merenungkan dan menghayati dengan bersungguh-sungguh. Kita mendapatkan di sana pengetahuan yang indah bahwa dari pasal yang kelima dalam Injil Matius pasal yang kelima, Tuhan memberi pengajaran mengenai orang-orang yang akan berbahagia, dan kita dapat membaca di sana, bahagialah orang yang ini dan sebagainya, Kemudian di pasal yang sama Tuhan Yesus juga memberikan pengajaran mengenai hukum Taurat, bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, bukan untuk menghapus hukum Taurat, tetapi Tuhan Yesus datang untuk menggenapkan hukum Taurat, untuk menyempurnakan hukum Taurat. Kemudian pasal yang ke-6 dari Matius pasal yang kelima, kalau kita mengamati dengan baik di sana pasal yang ke-6,
Tuhan Yesus mengajar hal bagaimana sebaiknya berdoa itu. Ya, bagaimana doa yang benar itu. Ya. Kemudian juga dikatakan di sana bagaimana memberi persembahan yang benar itu. Ya. Kemudian juga di sana Tuhan memberikan pengajaran bagaimana hal berpuasa atau melakukan puasa yang benar itu. Jadi dari pasal yang ke-5, pasal yang ke-6, pasal yang ke-7, Tuhan hanya menyampaikan pengajaran-pengajaran firman Allah. Ya, tidak melakukan satu mujizat pun. Ya, Tuhan menyampaikan pengajaran-pengajaran yang begitu indah untuk didengarkan, untuk diterima, dan untuk dimengerti. Dan pasal yang ke-7 sebagai kesimpulan dari semua yang diajarkannya, ya, sebagai suatu pengajaran penutupnya, Tuhan menyerukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi mendengar dengan baik, merenungkan, menghayati dengan baik, mengetahui dengan baik, kemudian mempraktekkan dengan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Tuhan tidak hanya juga memberikan pengajaran yang begitu sangat mulia, sangat indah, tapi masuk pada pasal yang ke-8, masuk dalam pasal yang ke-8 di Injil Matius, ya, kita melihat di sana Tuhan mulai mempraktekkan, mulai menunjukkan kasih-Nya yang nyata, bukan hanya pada pengajaran firman Tuhan, bukan hanya pada menyampaikan firman Tuhan, tetapi Tuhan mulai membuktikan di dalam tindakan-tindakan. Ya, kasih Tuhan dalam pasal yang ke-8 mulai diwujudkan di dalam perbuatan-perbuatan, mengadakan mujizat-mujizat dan menolong mereka-mereka yang sedang menghadapi beban-beban berat. Antara lain, Tuhan menyembuhkan orang yang sakit kusta. Pada waktu itu sakit kusta adalah satu penyakit yang benar-benar sangat dibenci oleh orang-orang Israel. Sebab ketika orang itu sakit kusta, ia tidak hanya menderita secara fisik, ya, tetapi ia juga menderita secara mental, secara perasaan, kejiwaannya. Sebab orang yang ketika sudah mengalami sakit kusta, ia tidak boleh berada di tengah-tengah keluarganya, tidak boleh di tengah-tengah himpunan ibadah. Dia harus diasingkan, dianggap sebagai orang yang najis, yang benar-benar dijauhi dari mereka yang tidak mengalami sakit kusta. Tetapi disitulah Tuhan mulai mengulurkan tangannya dan menjamah menyembuhkan orang sakit kusta itu. Ini adalah suatu kasih yang nyata, kasih yang dibuktikan di dalam suatu tindakan, suatu perbuatan. Kemudian di Matius pasal yang ke-8, Tuhan juga menyembuhkan hamba seorang perwira. Ya, perwira ini begitu sangat mengasihi hambanya.
Sebenarnya hamba ini di zaman itu tidak ada harganya sama sekali. Hamba tidak mempunyai hak apapun, dan hamba itu disamakan hanya seperti alat, seperti benda mati saja. Jadi tuannya bisa memperlakukan apa saja terhadap hamba ini. Apalagi kalau hamba itu sudah dalam kondisi tua atau sakit-sakitan, dia bisa dibuang begitu saja, ya. Atau bisa dibunuh tanpa ada perlindungan hukum. Karena memang hamba pada waktu tidak mempunyai hak apapun, tidak mempunyai perlindungan hukum apapun. Tetapi perhatikan, perwira itu adalah begitu mengasihi dengan indahnya, mengasihi dengan perbuatan, mengasihi dengan satu tindakan. Dia sendiri yang datang kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan hambanya yang sedang sakit. Nah, kita belajar di sini hal yang begitu sangat mulia yang dimiliki oleh perwira ini. Kita pun ingin belajar, ya, mengasihi bukan orang-orang yang selevel dengan kita, tetapi kita juga peduli dan kita empati, simpati kepada orang-orang yang begitu kelihatan di mata manusia hina, miskin, bodoh, tapi marilah kita wujudkan kasih Kristiani kita, ya, dengan nyata di dalam perbuatan. Dan hamba dari seorang perwira itu juga disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian Tuhan juga menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sedang sakit demam pada waktu itu. Ya, Tuhan berkenan datang ke rumahnya dan menyembuhkan dia yang sedang sakit itu. Dan dia boleh dilepaskan dari sakitnya. Dalam pasal yang sama juga, Matius pasal 8, Tuhan menghentikan angin ribut yang sangat besar, badai yang sangat besar yang sedang menimpa perahu itu. Dan Tuhan menghentikan angin ribut itu sehingga menjadi tenang sekali, tenang dan begitu teduh. Kemudian dalam pasal yang ke-8 yang terakhir, kita juga melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang-orang yang sedang kerasukan setan. Ya, orang-orang yang sedang kerasukan setan dilepaskan oleh Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang siuman, menjadi orang-orang yang mengalami satu kehidupan yang begitu indah, karena telah dilepaskan dari setan yang menguasainya. Dan kita lihat di sini, Tuhan tidak hanya menyatakan kasih-Nya di dalam kata-kata pengajaran yang penuh kelembutan, penuh dengan etika yang tinggi, penuh dengan kesopanan, dengan pengajaran yang begitu sangat indah, sangat mulia. Tetapi Tuhan juga membuktikan kasih itu melalui tindakan nyata, melalui perbuatan yang dapat dilihat dan dirasakan oleh banyak orang. Itulah sebabnya Tuhan menginginkan dari kehidupan kita ini, Tuhan mau, ya, kepada kita yang telah mendengar firman Tuhan, kita yang telah membaca firman Tuhan, ya, kita yang telah mengerti firman Tuhan, pengajaran-pengajaran yang sudah kita terima melalui khotbah-khotbah di ibadah, melalui khotbah di persekutuan, ataupun melalui pembacaan pribadi kita lewat firman. Semua yang sudah kita ketahui dari firman Tuhan itu kita ingin praktekkan, ya. Kita ingin melakukannya. Dengan demikian itu tanda, ya,
tanda adalah bahwa kita ini orang yang mengasihi Tuhan atau orang yang mentaati ajaran Tuhan. Jadi kasih terhadap Tuhan itu dibuktikan di dalam kita melakukan perintah-perintahnya, melakukan apa yang diucapkannya. Jadi kita tidak hanya orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi kita orang-orang yang benar-benar mempraktekkan, melakukan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Saya bacakan dari Yohanes pasal yang Injil Yohanes pasal yang ke-15 ya. Injil Yohanes pasal yang ke-15 akan saya bacakan pada ayatnya yang ke-14 ya. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini indah sekali ya. Kita adalah disebut sebagai sahabat-sahabat Tuhan ketika kita melakukan perintah-perintahnya. Dalam pasal yang ke-15 juga ya. Kalau saya bacakan di dalam pasal yang ke-14 ya. Ayat yang ke-15 ya. Pada ayat yang ke-13 ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kita perhatikan bagaimana Tuhan telah memberikan suatu teladan yang luar biasa ya. Kasih itu dibuktikan ketika kita melakukan perintahnya ya, melakukan semua yang diajarkannya kepada kita. Itulah orang yang mengasihi Tuhan ya. Ketika kita melakukan perintah-perintahnya, itu tandanya kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Perhatikan Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Inilah yang Tuhan sangat rindukan dari setiap kehidupan kita. Tuhan mau, Tuhan rindu kita itu mengasihi Tuhan ya. Dibuktikan di dalam kita melakukan perintah-perintahnya, melakukan ajaran-ajarannya. Kasih dibuktikan di dalam mentaati atau melakukan perintah-perintahnya ya. Perkataan yang baik tidak bisa menggantikan perbuatan yang baik ya. Teori yang baik tidak bisa menggantikan perbuatan yang baik. Konsep yang baik tidak bisa menggantikan perbuatan yang nyata, perbuatan yang baik. Ya. Mari kita ingin menjadi orang-orang Kristen yang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui perbuatan-perbuatan
perbuatan yang baik. Ya. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16 disebutkan, ya, ketika kita berbuat baik, ya, orang akan melihat dan memuliakan Bapa kita di sorga. Perbuatan baik adalah memuliakan Bapa yang di sorga. Ya, puji Tuhan. Kemudian hal yang kedua, mengapa Tuhan memberikan pengajaran plus tindakan? Ya. Ketika kita melakukan ajarannya, itu menunjukkan bahwa kita orang-orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi iman yang sejati itu tidak hanya ditunjukkan pada pengakuan kita, ya. Iman yang sejati tidak hanya ditunjukkan di dalam ucapan-ucapan kita. Iman yang sejati tidak hanya berada di hati saja, di pikiran saja, tapi iman yang sejati itu ditunjukkan di dalam tingkah laku dan perbuatan yang baik. Jadi ketika kita menjadi pelaku firman-Nya, ketika kita mentaati ajarannya, maka itu menunjukkan kita percaya, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, tidak hanya mendengar saja. Yakobus 1 ayat yang ke-22, ya. Yakobus pasal yang kedua ayat 22 dan 24, ya, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, maka iman itu menjadi sempurna. Iman yang sungguh-sungguh, ya, itu adalah iman yang ditunjukkan kepada perbuatan-perbuatan yang baik, yang merupakan bukti dari kita mempercayai ajaran-ajaran firman Tuhan, ya, ajaran-ajaran dari yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu adalah ditunjukkan di dalam perbuatan-perbuatan baik. Ketika kita menerima ajaran yang pun sangat baik, ya, ajaran yang pun sangat mulia, ajaran yang sungguh sangat luar biasa dari mulutnya Tuhan Yesus, kita tidak mempraktekkannya, maka Tuhan kecewa luar biasa. Sehingga Matius 7 ayat 21 dikatakan di sana, ya, banyak orang, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kecewa Tuhan. Hanya begitu banyak orang yang berseru, orang yang hanya berteriak, orang hanya berbicara, orang hanya ngomong soal Tuhan, kebaikan Tuhan, ya, soal ajaran baik, tetapi tidak mempraktekkannya. Kehendak Allah yang mengharuskan kita untuk melakukan ajarannya itu adalah mengecewakan hatinya Tuhan. Sehingga dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 48 dikatakan, Tuhan kecewa. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu? Ya. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, iman yang sejati kepada Tuhan Yesus itu tidak hanya menerima ajarannya, tidak hanya membaca kitab suci yang kita miliki, tidak hanya kita mengetahui banyak firman Tuhan, tidak hanya kita juga merenungkan firman, tetapi melakukannya. Itu yang memuliakan Bapa kita di
surga. Orang yang tidak melakukan firman Tuhan itu orang yang bodoh, ya, yang mengecewakan hatinya Tuhan. Diibaratkan orang yang mendengar firman Tuhan Yesus tapi tidak melakukan itu, membangun rumahnya di atas pasir. Datang angin, datang hujan lebat, datang banjir, maka rumah yang dibangunnya akan roboh dan hebat kerusakannya. Ya. Orang yang bodoh, orang yang mendengar firman, mengerti firman, tidak melakukannya, satu saat dia akan benar-benar menyadari kegagalan dalam hidupnya. Seperti orang membangun rumah tanpa fondasi yang kuat, ya. Roboh dan hebat kerusakannya, ya. Puji Tuhan. Tuhan mau Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya, kita menjadi orang-orang yang menunjukkan kasih kita yang nyata. Marilah kita mengasihi dalam 1 Yohanes pasal yang ke-2, 1 Yohanes, ya. Dalam surat 1 Yohanes dikatakan pasal yang satu Yohanes, surat 1 Yohanes pasal 3, 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 dikatakan, marilah kita mengasihi, sekali lagi bukan dengan perkataan, bukan dengan lidah, tapi dengan perbuatan dalam kebenaran, ya. Kemudian mengasihi, berbuat baik, melakukan firman Allah, itu harus semua yang diperintahkan Tuhan, ya. Tidak hanya bagian-bagian tertentu kita melakukannya, ayat dan yang lain tidak kita lakukannya. Tidak boleh, ya. Tidak boleh, kita melakukan secara keseluruhannya. Perhatikan, Tuhan juga menyembuhkan orang kusta, Tuhan juga menyembuhkan mertua Petrus, Tuhan juga menyembuhkan orang yang kerasukan setan, Tuhan juga melakukan mujizat-mujizat yang lain. Semua Tuhan mau untuk menyatakan kasih-Nya lewat tindakan-tindakan yang nyata, perbuatan-perbuatan yang nyata. Dan Tuhan pun ingin kita melakukannya itu. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kamu semuanya, tidak ada yang Tuhan tidak panggil, sebab Tuhan ingin membuktikan kasih-Nya untuk semua orang. Kemudian marilah kita akan refleksikan firman Allah yang sudah kita dengar ini. Berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang melakukan ajarannya? Berapa banyak firman Tuhan yang kita terima? Kemudian berapa banyak juga yang sudah kita praktekkan? Berbahagialah orang yang melakukan firman-Nya, orang yang mempraktekkan ajarannya. Artinya orang itu telah menunjukkan kasih yang nyata kepada orang lain, atau kasih yang nyata kepada Tuhan karena mentaati ajaran-ajarannya. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, biar firman-Mu menjadikan satu renungan kekuatan bagi kami semuanya. Kami cinta firman, kami membaca firman, kami menerima firman, merenungkan, menghayati firman. Tapi kami ingin juga mempraktekkan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Kami membuktikan kasih kami dengan perbuatan-perbuatan baik kami yang Tuhan perintahkan lewat kebenaran firman-Mu. Makasih, tolong semua jemaat, khususnya jemaat GBPS Philadelphia Wage, semua diberi kesehatan oleh Tuhan. Dijamah mereka yang sakit disembuhkan, diberi kekuatan, diberi penghiburan, diberi semangat rohani yang tinggi untuk berapi-api melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, membuktikan kasih yang nyata lewat perbuatan-perbuatan
kami bersyukur untuk semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.